Halo Pinusian, sekarang gue bersama Bang Saipul Jamil. Oke. Bang Saipul Jamil itu Bang King Saipul Jamil. Oke, Bang King Saipul Jamil. Oke. Atau Bang Ipul. Atau Bang Ipul. Oke. Ipul, Bang Ipul. Saya ada pertanyaan nih terkait kejadian kemarin ya. Nah, yang kronologi dari penangkapan yang kemarin itu kayak gimana sih Bang, kalau boleh tahu? Jadi sebenarnya teman-teman polisi itu sedang mengidentifikasi ada salah satu di antara kita ini yang terkena narkoba, ya, pemakai, ya kan. Dan sebenarnya dia nggak tahu gitu di sebelahnya itu ada saya gitu kan. Jadi sebenarnya kehadiran saya itu juga bikin mereka juga kaget gitu loh. Kok ada Bang Ipul gitu. Akhirnya mungkin emang kadang-kadang kan orang suka agak sedikit curiga ya, wah jangan-jangan gitu. Iya. Ya kan jangan-jangan gitu kan. Makanya mereka minta saya tes urin gitu kan. Walaupun memang dengan prosesnya memang tragis kayak kemarin ya, yang tarik menarik ya kan. Terus ada ya mohon maaf ada anarkis sedikit ya kan. Terus juga ya pokoknya tidak mengenakan lah ya. Terus saya juga curiga, saya pikir itu bukan polisi. Saya pikir itu begal. Pakaiannya gimana Bang, kalau boleh tahu? Pakaian preman. Iya, jadi kan kelihatan kan? Iya. Helmnya juga nggak mau dicopot, ya kan? Terus juga apa namanya pakai baju biasa gitu, baju-baju yang kayak kita warga biasa gitu. Iya. Terus juga dalam menegurnya juga kasar. Oh gitu. Duk, polisi gitu kan? Setahu saya kan polisi nggak begitu, makanya ya? maksudnya agak lembut biasanya kan, walaupun begitu tapi tegas kan. Polisi siap, polisi gitu kan. Iya. Ini kayak begal mau ngerampok gitulah. Apalagi kan kita tahu sendiri bahwa Jakarta itu kan rawan. Mau siang, mau malam, mau tengah malam, kita kan nggak tahu kejahatan kapanpun terjadi. Nah, dan pada saat itu gue berpikir ya kejahatan akan menimpa gue dengan membawa embel-embel polisi gitu. Dan gue kan nggak gampang percaya. Dalam hati gue, oke, kalau polisi, ayo kita ke kantor polisi. Bener gak lu polisi? Dan gue pengen tahu lu pengen apa. Kan pada waktu itu gue nggak tahu kalau asisten gue ternyata dia mengkonsumsi narkoba. Baru tau kan setelah tes urin kan gitu. Akhirnya ya udah itu selama dia mau nangkap saya itu ya kita kejar-kejaran gitu loh. Kejar-kejaran, dan bukan gua mau melarikan diri, tapi mau cari kantor polisi terdekat. Iya. Untuk mau mengklarifikasi bener gak sih ini ngaku polisi ini adalah bener-bener polisi. Ternyata akhirnya kan gua kalah kan, gua diseret-seret ya kan, ditarik di belakang gua digini-gini, pokoknya udah serem deh. Pokoknya ya kayak ya mungkin gua nggak bisa cerita lagi ya, mungkin teman-teman udah lihat videonya gitu ya. Akhirnya berhentilah gue tuh, karena apa, gue merasa di situ ada ini juga apa namanya kayak abdi negara seperti TNI. Nah, karena kalau TNI kan jelas dia pakai seragam TNI kan, makanya gue keluar pintu berani. Pak, tolong saya Pak, ini bukan polisi Pak, ini bekal gitu. Ada kan setahu gue polisi itu ya kan gitu, baik betul. Gitu kan, walaupun dia tuh galak tapi kan galaknya galak berwibawa kan. Ya pokoknya gue nggak percaya kalau itu polisi gitu. Ya TNI juga nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi makasih sebelumnya udah berusaha pengen bantu saya tapi nggak bisa gitu. Akhirnya gue merasa gue lemas, capek, gue teriak-teriak sepanjang jalan, gue teriak-teriak tuh waktu dikejar-kejar, tolong, saya Saipul Jamil, bantu saya mau dibegal. Ya udah, akhirnya gue nyerah, gue ditarik ke dalam mobil. Mereka menang lah tuh yang mengaku polisi ini gitu. Terus dari situ otak gue udah traveling macam-macam, wah udah gue mati. Makanya gue teriak sama orang-orang di situ, tolong videoin gue. Takutnya tiba-tiba yang gue cuman yang ditemuin bangke gue. Iya. Jadi ada rekam jejaknya gitu loh. Soalnya gue pada saat itu nggak ada kepikiran ngubungin keluarga gue. Nggak ada yang ada gue cuman ngerekam. Video Bang? Video aja, tapi gue nggak live karena gue namanya itu apa namanya stres kan, dikejar-kejar begitu. Jadi dikejarnya itu nggak berhenti. Kadang-kadang kalau begal kan kalau udah nggak dapet ya kan udah gitu. Ini kok saya bilang ini begal nekat banget sih gitu loh. Apa yang ngelewatin jalan kereta, terus tiba-tiba ya driver gue itu sampai masuk ke dalam kampung juga, tetap dikejar. Gitu. Itu berlangsung berapa jam Bang? Setengah jam kurang lebih. Setengah jam, makanya akhirnya ujungnya di situ di apa namanya di daerah Dan Mogot. Iya, dan ada TNI, langsung gue buru-buru keluar. Aduh, gue bener-bener di situ gue minta tolong banget, tolong Pak, tolong saya, ini bukan begal, bukan polisi begal, ya pokoknya udah gitu kan, sampai saya dikatain monyet,
Oh iya, Ya, sama. itu pokoknya ada Iya, di iya, situ. iya, Dia iya, kok yang nggak enak lah gitu Iya, kan. iya. Tapi memang saya merasa saya nggak bersalah. Betul. Ya, akhirnya saya dibawa, udah saya kalah, saya taruh di kursi tengah, masih pasrah begitu. Terus tiba-tiba, kalau kalian benar polisi, mana kantornya, saya gituin kan, penasaran kan. Terus saya udah diem gitu. Pas tiba-tiba bener tulisannya Polsek Tambora. Baru gua tenang, bukan takut. Iya. Justru gua tenang. Berarti bener ini polisi, berarti nyawa gua selamat. Gua bukan ketemu begal. Baru di situ gua berpikir ini ada apa? Iya, abang berarti bertanya gitu. Iya. Ini ada apa polisi kok ngintai saya? Ternyata polisi itu ngikutin asisten saya, katanya kedapatan sedang transaksi. Sebelumnya saya sama asisten tuh pisah dulu. Di hari yang sama, di hari yang sama. Pisah dari jam 2 sampai jam 3. Dia tuh alasannya mau ke rumah ibunya. Oke. Ibunya itu di daerah Kampung Ambon. Nah, lu cari googling deh Kampung Ambon tuh apa? Oke, iya. Ya kan? Oke. Tapi kan di situ gua nggak negatif thinking. Ya kan, nggak mungkin lah anak buah gue make lah gitu kan. Gue juga udah wanti-wanti kan, jangan lo ngecewain gue. Lo kerja sama orang tuh lo harus baik. Gue udah kasih wanti-wanti, dia udah setahun ikut gue. Alasannya dia itu mau ketemu ibunya, mau ngasih uang, sekaligus mau ngasih peralatan yang dia pinta dari gue. Kan dia bawa panci, bawa apa tuh namanya tuh, bawa penggorengan, wajan-wajan gede-gede kan. Ya gue kan mau aja, gue bilang gini, ya udah kalau memang kepake dan mau barang-barang bekas saya silakan bawa aja, tapi saya nganterin gitu loh. Karena setelah dari situ kita mau ada acara lagi. Jadi itu waktu senggang kita pakai untuk ke rumah dia, tapi gue nggak ke rumahnya, gue drop dia di jalanan. Oh, ditinggal aja. Gue tinggal, terus gue parkir di masjid karena depan rumahnya dia sempit, jalanannya kecil. Jadi satu jalur bisa 2 mobil, kan gue nggak mau dong ganggu lalu lintas kan. Mendingan gue parkir di pekarangan masjid besar dekat situ, kan nggak terganggu kan. Sekitar kira-kira jaraknya itu kalau waktu tuh 5 menit. Oke. Dari lokasi gue ngedrop dia. Nah ternyata itu kan gue ngedrop dia jam 2 siang. Nah dia itu hampir 1 jam, ya kagak nongol batang hidungnya. Ya gue nungguin dia sampai 1 jam. Berarti kan selama 1 jam ini dia udah diintai sama polisi dan dia melakukan transaksi itu. Dan benar setelah dites urin dia positif. Nah polisi berprasangka buruk juga nggak ada salahnya juga dong ke gue kan. Dan gue juga sebagai warga negara yang baik juga ya harus nurutin dong. Ya tinggal diperiksa, ya periksa aja, emang kenapa, nggak ada salahnya juga kan. Artinya kita juga harus ngebuktiin bahwa kita tuh bersih. Dan benar alhamdulillah begitu saya dicek urin langsung hari itu juga ada hasilnya negatif. Terus bapak polisi masih nggak percaya lagi kalau gue tuh bener-bener bersih. Coba rambut gitu kan, kali aja minggu lalu make gitu kan, atau bulan lalu make, diambil tuh rambut gue tuh. Tuh kan, coba di close up bang, tuh ada nggak kelihatan tuh yang agak-agak, ya diambil banyak banget. Ya udah, karena gue nggak merasa make, ngapain takut ya nggak. Kalau kita bener ngapain takut gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah negatif juga gitu. Nah bang, tapi nih bener nggak sih atau info dari Kapolsek kan katanya A1 kalau Bang Ipul itu pakai narkoba? Oh saya nggak tahu. Itu kan namanya info. Yang nama A1, A2, A3, A4 juga kan yang namanya masih info gitu. Ya nggak sih. Yang sekarang apalagi banyak banget orang nyebar hoax. Ya kan, tapi silakan aja sih kalau misalkan orang bilang A1 pakai, tapi buktinya ya kan negatif. Ya kan? Mungkin kalau urin masih bisa direkayasa kan, artinya misalkan kemarin dia make tapi hari ini udah nggak ada, ya kan? Tapi kalau rambut, ya kan bulan lalu masih nempel, nyatanya kan negatif. Berarti kan A1-nya bukan A1, itu berarti kan tuh bakpao A1. Itu, jadi artinya kan itu pemberitaan itu hoax, info itu hoax gitu. Itu saya bilang tadinya dia mengintai asisten, ternyata setelah diikutin di dalam mobil itu ada saya. Dan yang ngikutin ini nggak tahu kalau ada saya di situ. Dan dia ngegedor pun juga nggak tahu kalau di dalamnya saya. Taunya kan orang lain gitu. Dan yang dijadiin target itu kan asisten saya yang tadi sebelumnya bertransaksi gitu.
Nah, Bang Ipul, kenal sama asistennya itu udah berapa lama? Dan emang Bang Ipul tuh nggak curiga Pak dari gerak-geriknya kan biasanya tuh kalau orang narkoba kayak bisa hidung gitu kan? Bisa hidung gitu. Saya kenal dia udah hampir 1 tahun. 1 tahun tadi ya? Ya, udah 1 tahun dan dia kagak kelihatan sama sekali. Dan dia tuh orangnya takut sama saya. Kalau saya tuh butuh kejujuran. Kalau lu memang lu bandel, lu ngomong lu bandel. Oh gitu, oke. Memang dulu dia bilang pernah. Oke. Dulu lagi zaman SMA nakal. Oke. Zaman SMA itu kan artinya kan udah masa lalu lah. Saya orang kalau masa lalu dia mau bertobat, saya masih mau merangkul kan. Kecuali kalau dia memang nggak sembuh-sembuh ya kan masih terus begitu, ya udah sembuhin dulu lah. Ini kan dia bilang dulu pernah, karena kan memang daerah rumahnya itu begitu. Oh, oke. Itu Kampung Ambon itu. Iya kan saya bilang ya udah, tapi lo mau tobat kan? Saya bilang iya bang, oke ya udah. Itu kan SMA kan artinya itu udah sekitar 5 tahun 6 tahun lalu kan dia. Umur SMA itu sekitar umur 17 tahun ya. Iya betul. Nah dia ikut saya udah umur 26 tahun. Berarti kan udah hampir 10 tahun lalu kan. Saya bilang kalau lo mau berubah ayo ikut gue. Gue gak pernah peduli ngelihat latar belakang wilayah lu, gue gak akan peduli. Buat gue gak akan terkecoh gitu loh. Lu mau tinggal di daerah yang penuh dengan orang-orang yang negatif, tapi kalau lu sendirinya positif, ya kan? Kenapa? Ya gue nggak akan mungkin berpikiran negatif gitu kan. Jadi prinsip saya begitu. Saya nggak akan selalu memikir negatif walaupun dia tinggal di daerah yang negatif gitu. Belum tentu juga kan gitu. Nah bisa jadi daerah positif tapi ternyata ada negatifnya kan, bisa gitu. Jadi saya mencoba memberikan pikiran-pikiran positif. Nah ternyata setelah saya banyak nanya dari penyidik, ternyata dia sudah 3 bulan terakhir ini. Oh, berarti barulah terhitungnya bang. 3 bulan terakhir ini dia make. Setiap saya dropin, itu kan saya kalau ngedropin dia kan, saya kehilangan jejak dia 30 menit. Oke. Iya. Nah, pikiran positif saya kan 30 menit itu dia kangen-kangen sama bapaknya, sama emaknya, sama temennya, sama adiknya. Tapi pikiran negatif karena saya udah yakin nih anak bersih. Nah apesnya hari itulah tanggal 5 itu jam 2 siang. Ingat banget saya jam-jamnya. Jam 2 siang sampai jam 3 tuh kita ini udah berpisah tuh. Nggak bareng gitu. Karena kan dia bilang mau nganterin itu kan. Ternyata dia di situ mencoba nakal dengan barang haram seperti itu. Oke. Nah, Bang Ipul. Kan tadi Bang Ipul jelasin tentang kronologis pas kejadian yang Bang Ipul dapat tindakan yang kurang menyenangkan lah ya. Iya, nah, betul. Pas ditahan tuh, pas posisinya di Tambora itu, Polsek. di Polsek itu, Bang Ipul diperlakukan dengan kooperatif kah atau bagaimana? Oh ya, baik banget. Baik banget. Dan saya sangat mewajari ya kalau orang berprasangka buruk sama kita, tapi itu adalah dilindungi oleh undang-undang, nggak ada masalah. Kecuali kalau saya diculik. Ini kan kepolisian dan saya menghormati, menghargai proses. Ya mungkin ini SOP-nya begitu ya kan, kalau saya ada orang dicurigain ya lihat hasilnya kan, karena memang menunggu hasil rambut itu lama ternyata Mas. Gitu? Itu bisa memakan waktu 4 sampai 7 hari, bahkan bisa juga lebih dari 7 hari. Dan kemarin itu hasilnya sangat cepat, 3 hari doang. Saya kan bukan ditangkap ya, diamankan ya, dicurigai kan. Dicurigai hari Jumat sore ya kan. Malamnya saya baru diambil sampel untuk rambut tuh jam 11 malam. Itu kan udah malam tuh berarti kan sudah hari Sabtu. Nah, ternyata kan dari mulai Jumat, Sabtu, Minggu, ya kan Senin itu butuh waktu 4 hari. Ya udah nggak apa-apa, saya sabar walaupun saya diinepin di situ. Saya maklumin. Karena kan ya kita harus tunduk, patuh terhadap hukum, ya kan. Yang penting kan yang menjelaskan adalah hasil. Ya kan setelah 4 hari saya ditaruh di Polsek sana kan hasilnya negatif semua, alhamdulillah. Ya udah berarti kan sudah tidak ada kecurigaan, berarti saya benar-benar bersih. Nah Bang Ipul, ini kan banyak juga publik menilai gitu, bahkan mendukung Bang Ipul ya, kayak ini penangkapan Bang Ipul itu nggak sesuai SOP gitu. Nah itu menurut Bang Ipul gimana? Di saat publik mendukung Bang Ipul? Ya, saya terima kasih sudah didukung. Mengenai pendapat publik, ya saya juga harus menghormati, ya kan. Kadang-kadang ada orang pro dan kontra kan. Oh ini mau udah sesuai SOP. Tapi sih memang sih kalau dinilai secara kasat mata sih tidak ya. Ya karena memang saya kan saya tidak akan pernah mendukung tindakan anarkis seperti apapun. Ya kan ya kalau memang mau nangkep orang
ya kita mungkin sebagai orang yang mau nangkep ya pakai cara yang halus lah, ya cara yang lembut, maksudnya nggak usah terlalu kasar dengan seperti yang kemarin lah terjadi gitu kan, dan juga itu belum tentu dia juga pelaku. Nah itu yang ditakutkan itu, tahu bukan pelaku kan? Iya betul. Ya kan saya bukan pelaku ya, mungkin kalau saya jahat ya kan saya akan menuntut. Tapi saya sekali lagi saya orang yang cinta dengan kekeluargaan, cinta dengan kedamaian, cinta dengan diselesaikan secara kekeluargaan. Saya teman seperti itu. Ya ini mudah-mudahan tidak ada lagi ya penangkapan yang model kayak saya kemarin, atau pengamanan lah sebutannya ya, yang kasar ya, yang brutal. Saya menganggap memang brutal. Brutal. Ya? Benar, menganggap saya brutal. Tapi kalau orang lain berpendapat seperti apa silakan. Kalau itu pendapat emang brutal, nggak boleh kayak begitu, kan bikin orang trauma. Iya betul. Saya kan trauma, kecuali memang saya udah bener-bener dinyatakan positif, nggak apa-apa. Kan kasihannya kalau yang enggak gimana kan, kasihan juga kan nanti orang yang nangkep itu ntar tiba-tiba dibully atau di apa gitu. Tapi sekali lagi bahwa kami sudah saling memaafkan, kami sudah saling introspeksi ya, mereka juga minta maaf sama saya dan saya pun juga memaafkan mereka, dan saya juga minta maaf karena seperti lagi saya melakukan itu bukan karena saya menolak untuk diamankan, tapi saya takut itu tuh begal gitu loh. Panik ya, karena panik aja. Panik gitu kan, karena begal sekarang nggak lihat waktu. Betul, berani ya. Berani, rame juga berani. Bener. Ya kan? Ya nggak, orang nyuri di keramaian sekarang berani. Malah pepet-pepetan tiba-tiba ambil handphone, ambil hilang gitu kan. Udah nggak ada. Makanya sekarang penjahat-penjahat tuh udah nggak pada tahu malu gitu loh. Jadi mudah-mudahan juga aman, dan sekali lagi saya juga mengingatkan supaya jangan pernah yang namanya menyentuh narkoba. Oke, siap. Ya, itu bahaya untuk diri sendiri, bahaya untuk keluarga, bahaya untuk orang-orang yang kita cintai, bahaya untuk Indonesia. Ya kan? Karena memang tujuannya apa? Baik, supaya anak-anak Indonesia ini memiliki masa depan yang cerah gitu, dan jauh dari narkoba. Terima kasih banyak Bang King Ipul, Pak. Terima kasih banyak.